acara pelatihan SEM dan nanti kita PLS dengan menggunakan Smart PLS. Oke, saya perkenalkan untuk pemateri sesi yang pertama ada Mbak Dewi, jangan Mbak lah, Ibu aja. Ibu Dewi Kurniasari. Nah, beliau ini adalah alumni S2 Statistika. Nah, kebetulan teman satu kelas dengan saya waktu itu. Beliau sekarang adalah owner dari Alpha Research and Research Consultant. Ini sedikit profil, bukan sedikit, banyak banyak profil dari Mbak Dewi. Nah, ini adalah CV dari Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi ini lahir 14 Februari tahun 87 pas Valentine ya. Valentine beliau sudah menikah, terus kemudian pendidikan terakhir magister statistika. Terus kemudian ini banyak pengalaman beliau di kinerja di organisasi, pengalaman selama konsultan, riset, dan banyak sekali untuk konsultan riset yang dikerjakan oleh beliau. Nah, apalagi proyek-proyeknya sangat banyak banget, pelatihan-pelatihan juga sering banget. Terakhir dengan saya itu pelatihan di Kemenaker di tahun 2020, Oktober 2020 kalau nggak salah Mbak Dewi ya. Nah, itu terakhir saya kolaborasi juga SMPLS. Oke, baik, itu aja sebagai pembukaan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Terima kasih untuk Pak Agus, Pak Yoyo atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti di sini kira-kira kurang lebih 2 jam ya, saya menemani teman-teman semua untuk berdiskusi tentang structural equation modeling menggunakan AMOS. Nah, nanti saya di sini akan jelasin tentang step-stepnya secara materi, secara teori, cara nyusun penjelasannya, sama nanti saya rangkum juga gimana kita kalau menghadapi kasus. Jadi cocok nggak sih kasusnya itu untuk pakai AMOS? Atau mungkin lebih cocok pakai Lisrel atau pakai software-software yang lainnya. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Alpha Research and Consulting, konsultan. Itu. Saya izin share screen ya. Nah, Alpha Research and Consultant. Kelihatan semua ya ini? Kelihatan nggak? Sudah, Mbak. Kelihatan. Oh, sudah ya. Ya, Alpha Research and Consultant adalah suatu lembaga yang berjalan di bidang jasa analisis data statistik, dan pelatihan software statistik, serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Jadi semacam one stop research. Jadi misalnya ada klien di situ mau dibantu tentang mapnya, analisis datanya, kita bisa bantu sampai ke penyusunan jurnal juga. Sampai ke jurnal. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa S2 gitu ya, kemarin kalau konsultasi bisa nggak Mbak bantuin untuk analisis datanya sekalian sampai selesai ke submit jurnalnya, bisa apa enggak? Insya Allah kalian bisa bantu. Nah, di sini saya menjalankan Alpha dulunya berempat, tapi karena memang ada kesibukan masing-masing antar anggota, jadi sekarang sementara Alpha saya pegang sendiri dan dibantu dengan beberapa mitra Alpha dalam hal analisis, ada yang jurnalis dan submit jurnalnya. Jadi ada bagiannya sendiri. Jadi di Alpha kami itu kerjanya tim. Nah, untuk sementara kantornya ada di 2 alamat. Yang pertama di alamat rumah saya, Jalan Bandara Narita,
Dan yang kedua di perum permata saksofon. Jadi misalnya ada teman-teman yang lokasinya dekat sana, biasanya saya lebih cenderung untuk meet up di permata saksofon itu. Nah, layanan dari Alfa sendiri apa saja? Yang pertama analisis data tentunya, lalu pelatihan software seperti ini, atau misal ada request berkelompok gitu bisa. Terus pembuatan dan penerbitan jurnal terindeks Sinta, DOAJ, Scopus, dan lain-lain. Jadi skala nasional ataupun internasional. Nah, mungkin sekilas itu saja tentang Alfa. Lanjut saya masuk ke materi intinya ya. Di sini saya membahas tentang SEM menggunakan AMOS. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya kalau tentang regresi atau CFA, model analisis PET atau analisis jalur, mungkin sudah pada kenal atau biasa menggunakan itu. Nah, SEM ini adalah gabungan dari analisis-analisis tersebut. Jadi, SEM itu merupakan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Nah, jadi secara bersama-sama antara ketiga model tersebut. Jadi SEM adalah gabungan dari analisis regresi, analisis faktor, terus analisis PET. Jadi dianalisis secara bersama-sama. Nah, syaratnya, nah ini kalau di dalam meneliti data dengan menggunakan SEM, jadi harus ada syaratnya. Jadi syaratnya untuk SEM, apalagi dengan menggunakan AMOS, itu sampelnya minimal 100 dan maksimal 200, atau ada yang bilang maksimal 300. Kenapa? Karena AMOS tidak terlalu sensitif dengan data yang ukurannya besar. Atau bisa dengan penjumlahan 5-10 kali jumlah parameter yang diduga, yang ingin diukur. Atau sama dengan 5-10 kali indikator keseluruhan variabel laten. Nah, syarat selanjutnya yaitu skalanya harus minimal interval atau rasio. Jadi, skalanya interval. Misalnya kalau menggunakan skala Likert gimana? Skala Likert termasuk skala interval, jadi masih bisa digunakan. Nah, di dalam SEM juga ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, linearitas. Yang kedua, normalitas. Yang ketiga, outlier. Nah, linearitas itu hubungan antara variabel latennya. Jadi misalnya X1, X2, X3, hubungannya seperti apa? Itu diamati dulu, diteliti dulu. Misalnya, jadi nanti kalau pengujian linearitas ini menggunakan SPSS, digunakan pakai curve field itu, jika hasilnya semuanya semua linear signifikan, berarti kita ambil kesimpulan bahwa variabel itu memenuhi asumsi linearitas. Dan sebaliknya, jika semuanya model tidak signifikan, maka kita ambil model yang paling sederhana, yaitu linear. Untuk normalitas menggunakan kriteria critical ratio multivariat. Jadi jika nilai critical ratio multivariat di antara plus minus 2,5, 2,58 berarti bisa dikatakan normal. Namun jika di luar rentang itu maka tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun karena di dalam SEM ini sudah menggunakan sampel yang besar, berukuran besar yaitu 100-200, maka kita bisa menggunakan dalil limit pusat jika nilainya tidak memenuhi critical rasionya. Nah, selanjutnya outlier. Evaluasinya kita menggunakan multivariat outlier menggunakan jarak Mahalanobis. Nah, nanti lebih mudahnya kita langsung baca output aja ya, biar lebih jelas. Nah, tahapan SEM. Nah, ini maksudnya untuk penyusunan misalnya di dalam penelitian teman-teman.
teman-teman itu menggunakan Amos, jadi nanti pembahasannya harus runtun seperti ini. Jadi yang pertama, pengembangan model berbasis konsep dan teori. Nah, pastinya untuk membangun model itu pasti ada teori-teori pendukung, teori-teori terdahulu. Nah, itu nanti jabarkan. Nah, setelah ada teorinya, kita mengkonstruksi diagram PET. Jadi digambar seperti diagram gitu. Variabel latennya, variabel indikatornya, dan hubungan-hubungannya. Lalu konversi diagram PET ke dalam persamaan, maksudnya itu ke persamaan matematisnya. Jadi misalnya misalnya seperti ini, X1 sama dengan X2, pengaruhnya X2, nah ini kepuasan sama dengan B1 kinerja, ditambah gamma 1 kari, ditambah errornya, itu maksudnya ke persamaan matematisnya. Selanjutnya, memilih matriks input. Nah, di dalam SEM ini matriks inputnya bisa memilih pakai kovarian, matrik kovarian atau matrik korelasi. Namun di dalam kalau di dalam Amos itu matrik kovarian itu cenderung dengan hasil yang unstandardized, sedangkan hasil yang standardized itu cenderung menggunakan matriks korelasi. Lalu menilai masalah identifikasi, maksudnya hipotesis. Selanjutnya evaluasi goodness of fit. Ada beberapa goodness of fit nanti dijelaskan, dan interpretasi model serta modifikasi model. Maksudnya modifikasi model ini apa? Nanti jika goodness of fit-nya tidak sesuai dengan cut-off, itu akan dilakukan modifikasi model, yaitu korelasi antar error dari model pengukuran. Nah, ini maksudnya model berbasis teori. Jadi hubungan antara karir ke kepuasan, karir ke kinerja itu ada yang melandasi dari teori-teori terdahulu. Lalu penentuan indikatornya, penentuan indikator biasanya dari penelitian-penelitian terdahulu itu juga biasanya sudah ada. Atau kalau mau cari mau pakai indikator yang lain juga harus ada dasar teorinya. Nah, ini digambarkan dulu full modelnya. Selanjutnya diberi pemberian notasi untuk memudahkan nanti kita dalam penyusunan model matematisnya. Nah, untuk pengaruh dari eksogen ke endogen itu dilambangkan dengan gamma. Eksogen itu yang sebelah kiri, yang arah panahnya keluar, yang mempengaruhi itu kita namakan variabel eksogen. Sedangkan variabel yang dipengaruhi itu dinamakan variabel endogen. Seperti itu, ini lambangnya. Nah, dikonversikan ke dalam persamaan. Nah, konversi diagram PET ke dalam persamaan sesuai dengan tadi gambar tadi ya. Tinggal disusun saja gamma 1 sama dengan beta 1 ini eksogen, variabel eksogen ini, eksogen 1 itu maksudnya yang kepuasan sama dengan beta 1 kinerja ditambah gamma 1 kari ditambah error. Ini error endogen, lambangnya besi kayak gitu. Nah, ini untuk bentuk model pengukuran. Bentuk model pengukuran ini sama seperti CFA. Jadi setiap indikator ke variabel latennya. Memilih matriks input. Nah, untuk matriks inputnya biasanya digunakan matrik korelasi atau kovarian seperti tadi saya jelaskan ya. Di dalam SEM ini berupa matrik kovarian bila tujuan dari analisis adalah prediksi. Sedangkan input data korelasi jika tujuan analisis untuk mengetahui variabel yang dominan. Nah, identifikasi model. Model dalam SEM ini ada 3 jenis, yaitu under identified, exact identified, dan over identified. Nah, jika nanti model kita terdeteksi under identified, maka kita harus menambah satu constraint untuk menjadikan dia jadi exact identified, karena
Jika sifatnya under-identified, maka data tidak akan bisa dihitung. Gitu. Jadi tujuannya kalau AMOS ini kita kepenginnya modelnya itu minimal exact identified atau over identified. Biasanya over identified. Nah ini goodness of it di dalam AMOS itu ada 7. Jadi Chi-square, nilai RMCA, GFI, AGFI, CFI, PLI, dan CMDF masing-masing ada nilai cut-off-nya sendiri-sendiri. Jika minimal 2 goodness of it itu sudah terpenuhi, maka data bisa dikatakan baik dan model bisa dipakai untuk hasil penelitian. Selanjutnya evaluasi model pengukuran. Evaluasi model pengukuran yaitu dari uji validitas konstruk dan validitas konvergen, yaitu untuk mengukur apakah konstruk indikator mampu atau tidak merefleksikan variabel laten. Nah, ini ada kata merefleksikan. Di sini dalam AMOS ini sifat indikator harus reflektif, jadi nggak bisa formatif. Nanti kalau formatif ada sendiri pakai PLS. Kalau di PLS bisa reflektif dan formatif, tapi kalau di AMOS ini khusus indikator yang bersifat reflektif. Nah, untuk uji validitas konvergen itu biasanya dari nilai loading faktornya. Jika nilai loading faktor lebih besar dari setengah atau 0,5, maka dapat dikatakan indikator tersebut bersifat validitas konvergen. Nah, selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, ini ada rumusnya sendiri. Untuk construct reliability, rumusnya standardized loading dikuadratkan dibagi standardized loading ditambah jumlah errornya. EC itu maksudnya measurement error, biasanya diperoleh dari nilai 1 minus standardized loading kuadrat. Nanti kita juga coba menghitung ya CR sama VE-nya, jadi nanti insya Allah dituntun. Untuk evaluasi model struktural, ini maksudnya model intinya untuk menjawab hipotesisnya. Untuk cara membacanya sebenarnya sama kayak membaca regresi, signifikan sama tidak signifikan gitu. Beta 1 untuk hipotesisnya, beta 1 sama dengan 0, untuk H0-nya, untuk lawannya, beta 1 tidak sama dengan 0, atau terdapat pengaruh. Untuk kriterianya, nilai T-nya atau nilai CR-nya harus di atas 1,96. Dan p-value-nya kurang dari 0,05. Oh, ini kurang 0-nya ini di slide. 0,05. Dikatakan signifikan. Nah, ini untuk interpretasi model. Nah, untuk input matrik kovarian biasanya dipakai nilai model yang unstandardized. Itu digunakan untuk prediksi setara dengan regresi. Sedangkan yang standardized itu setara dengan analisis jalur atau analisis path, digunakan untuk mengetahui variabel yang dominan. Nah, ini materinya. Kalau materi yang secara teoritis, ini sudah. Nah, sekarang saya rangkum gitu ya. Misalnya nih, kita dapat data. Mbak, kalau ada yang tanya, ini kira-kira saya pantas nggak sih pakai AMOS? Nah, ini sudah saya ringkas, saya rangkum. Apa sih yang harus kita lakukan awalnya untuk pertama kali kalau kita melihat data? Melihat data dan melihat model. Kira-kira data ini lebih cocok pakai AMOS atau pakai software yang lain ya, gitu. Nah, yang pertama, kita menentukan variabel penelitian. Nah, jadi yang pertama kita tentukan variabel-variabel penelitian yang digunakan, mulai variabel eksogen, variabel endogen, variabel mediasi, atau variabel moderasi.
Nah, kita pastikan dulu variabel-variabel yang kita pakai itu variabel-variabel yang unobservable. Jadi variabel-variabel itu tidak bisa terukur secara langsung. Sehingga variabel-variabel tersebut membutuhkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten tersebut. Terus, terus tentukan sampelnya. Nah, untuk AMOS, untuk structural equation modeling yang menggunakan software AMOS, dibutuhkan sampel minimal 100. Kenapa? Untuk menghindari adanya penyimpangan asumsi normalitas. Jadi, jika data yang kita gunakan itu tidak memenuhi asumsi normalitas, kita bisa menyanggah atau menggunakan dalil limit pusat untuk bisa menyatakan bahwa data itu bisa dikategorikan mengikuti sebaran normal. Dan maksimal 300. Kenapa? Karena AMOS menggunakan pendugaan parameter maximum likelihood estimation, sehingga akurasi hasilnya lemah untuk data yang berukuran besar. Harus disesuaikan juga antara banyaknya indikator dengan sampel penelitian. Jangan sampai sampelnya sedikit tapi indikatornya banyak. Sampelnya hanya 100 tapi indikatornya misalnya masing-masing variabel penelitian indikatornya sampai 20. Nah, itu biasanya ada terjadi error pendugaan dalam AMOS. Itu jadi dipastikan jumlah sampelnya seimbang. Nah, kalau misalnya sampelnya di atas 100 pakai apa? Nah, itu pakai ada software lain namanya ListRel, itu menggunakan weighted least square estimation kalau nggak salah. Jadi pakai WLE atau apa gitu, pendugaan parameternya. Jadi dia lebih bagus jika digunakan untuk SEM dengan data berukuran yang besar. Itu. Lalu tentukan model penelitiannya. Nah, pastikan semua indikator yang mengukur variabel laten itu bersifat rekursif. Nah, kalau bersifat rekursif, oh ya udah berarti indikatornya bersifat rekursif, berarti kita bisa nih ke AMOS. Nah, AMOS juga bisa digunakan untuk hubungan yang timbal balik atau resiprokal. Jadi misalnya Y1 berpengaruh terhadap Y2, Y2 berpengaruh terhadap Y1 itu di AMOS bisa. Kita lihat datanya, terdapat missing value atau data kosong apa tidak. Kalau terdapat data kosong, berarti kita harus mengisi data kosong tersebut dengan nilai modus. Jadi misalnya nilai terbanyak dari jawaban responden. Misalnya skornya yang paling banyak dia jawab 5. Oh ya udah berarti kita isi 5 karena AMOS tidak bisa membaca data hilang atau data kosong. Jadi harus diisi dulu. Nah, setelah semua syarat yang tadi sudah terpenuhi semua modelnya, semua indikator rekursif, semua variabel latennya itu ada indikator-indikator yang mengukur, sampelnya sudah memenuhi, lalu hubungan-hubungannya juga sudah memenuhi, berarti model siap untuk digunakan. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyain apa enggak nih? Apa mau langsung praktek aja? Silakan jika ada yang ditanyakan untuk sebelum ke pelatihan penggunaan software. Oh, Hening ini bingung. Mau tanya Bu Dewi. Monggo silakan. Ya, terima kasih atas penyampaiannya tadi, sangat menarik. Kalau ini untuk sampel yang di bawah 100 bagaimana? Sebaiknya menggunakan apa ya? Apa dengan AMOS bisa atau ListRel? Silakan langsung dijawab aja. Oh ya. Monggo. Untuk sampel yang jumlahnya kecil, untuk
data yang jumlahnya kecil atau sampel jumlahnya kecil sebenarnya bisa pakai AMOS bisa. Cuman kalau untuk datanya jika asumsi tidak memenuhi asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan metode bootstrapping. Nah, bootstrappingnya itu sebenarnya disediakan juga di AMOS. Cuman prosesnya memang ini ya, memang agak ribet. Jadi bisa sebenarnya kalau dipertanyakan bisa, tapi yang lebih mudah itu sampel di bawah 100 itu direkomendasikan untuk menggunakan PLS karena di dalam PLS itu sudah otomatis terbootstrap gitu. Ya, mungkin nanti ini aja Bu Dewi, nanti pada saat praktek itu nanti coba diinikan aja, dicoba praktekkan bagaimana sih bootstrap-nya itu dilakukan. Oh ya, untuk AMOS ya. Oke, gimana? Oh iya, iya. Masih ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Monggo, untuk peserta yang lain, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, kayaknya sudah paham semuanya, sudah pinter-pinter. Paham semua apa Sudah paham bingung semua semua. ya. Oke, mungkin bisa ini aja Bu Dewi, langsung dipraktekkan aja kita bagaimana kita aplikasikan menggunakan. Oh iya, sebentar. Oh ya, by the way, sebelum dilaksanakan saya tadi lupa untuk menyampaikan rundown acara kita hari ini gitu ya. Nah, untuk rundown acara hari ini tadi ini ya pemaparan, kita masuk ke pemaparan sesi satunya. Nah, di sini. Ini terus kemudian nanti sampai jam 12.15 nanti akan ada sesi tanya jawab untuk sesi yang satu terkait dengan pelatihan. Terus kemudian nanti sampai jam 12.30 kita istirahat sampai jam 1, kemudian nanti jam 1 kita lanjut untuk sesi yang kedua. Nanti sampai jam 15.45 dan terakhir nanti sampai sesi tanya jawab berakhir sampai jam 16. Nah, mungkin itu untuk rundown acara untuk hari. Monggo, Bu Dewi, dipersilakan. Nah, iya. Ini mau sama-sama praktek apa gimana ya? Apa di-share datanya? Mungkin di-share aja Bu Dewi di chat grup atau di sini di chat Di di Zoom. chat grup. Chat grup sama chat di Zoom aja. Sebentar. Desktop isi. Saya cari datanya. Ini saya bantu share atau gimana nih? Ini saya lagi cari datanya. Ini aja, tak share ini aja ya. Oh ya, kawan di Mas ya punya ya. Ah. Nah, ini ada. Nah, itu sudah. Datanya kalau untuk AMOS, datanya dalam bentuk .saf. Jadi datanya di dalam SPSS ya. Silakan bisa di-download dari kolom chat di Zoom untuk ini, Bapak Ibu, untuk data yang akan kita lakukan uji coba untuk AMOS. Sudah bisa di-download nggih?
Sudah? Sudah Bu, itu yang Bu Ika tadi sudah. Semuanya sudah pada install software Amos belum ya? Tadi ada yang WA saya masih gagal. Masih gagal install softwarenya. Kalau untuk yang lain, Bu Wahidatul Husna ini Belum, Bu. Bu, belum bisa install ya, Bu? Dari tadi gagal juga. Oh, masih gagal. Gimana ini ya? Gagal Nggak install apa-apa, ya. wis. Nanti kita coba aja dulu ya, terus nanti untuk software-softwarenya mungkin bisa ini lagi di apa ya? Dikasih tutorial yang lebih mudah lagi. Atau masternya apa bisa dikirim ya? Kalau yang di tutorial yang di YouTube itu ini Bu Dewi, sudah ada link untuk master installnya, ada masternya. Nah, kemarin saya juga gitu, ada trouble juga sih ininya, tapi akhirnya bisa itu ini saya install yang versi lebih lama. Kalau yang di tutorial itu 26. Nah, kemarin karena kebutuhan saya untuk ini untuk bikin video tutorial kan akhirnya kan tak uninstall tuh. Nah, setelah tak uninstall ternyata malah nggak bisa diinstal lagi. Padahal dengan master yang sama. Terus akhirnya saya install yang versi yang lebih lama. Tapi alhamdulillah bisa. Nanti coba saya share aja master installnya untuk yang Amos yang versi lebih lama. Yang versi 24 ya. Nah, tak share. Nah, dia ada yang chat pakai Amos versi 23, it's okay, no problem. Pakai 23 masih bisa. Mungkin bisa dimulai aja untuk pelatihannya. Sebentar saya share screen ya. Nah, ini saya pakai data yang tadi. Nah, ini di sini ada 3 variabel, variabel karir, variabel kepuasan, dan variabel kinerja, di mana masing-masing variabel diukur dengan beberapa indikator. Yang pertama, variabel karir itu diukur dengan 10 indikator, yang kedua variabel kepuasan diukur dengan 6 indikator, dan kinerja juga diukur oleh 6 indikator. Nah, ini untuk cara menggambarnya, saya buka. Nah, baru dulu ya. Nah, ini kalau misal pertama kali buka Amos, dia tampilannya seperti ini. Nah, untuk ini kan bentuk apa namanya? Potret ya. Untuk mengganti biar lebar, kita klik view, interface properties, landscape letter, light.
Nah, sudah lebar nih. Kalau di Amos, ini gambarnya manual. Jadi di sini kita harus gambar satu-satu antara indikator variabel laten, terus indikator kita hitung satu-satu. Kita gambar satu-satu. Nah, untuk variabel laten kita pilih yang elips. Nah, kita klik di sini. Nah, itu. Terus misalnya kita ada 3 variabel laten. Kita klik sini 1, 2, 3. Untuk menambahkan indikatornya, kita pilih yang ini. Nah, yang ini. Nah, nanti keluar gini. Misalnya ada 10 indikator, kita klik 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk merotasikan biar bagus, kita pilih yang puter ini. Nah, diklik sesuai keinginan ya. Selanjutnya seperti itu sampai semuanya selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dirotasi. Nah, kok acak-acakan ya? Cara memindahnya gimana? Nah, jangan khawatir. Di sini kita bisa memindahkan. Nah, sebentar. Dengan ini ada tanda jari nunjuk. Kita klik. Nah, kita klik kepada bagian-bagian yang ingin dipindahkan. Jangan sampai nggak ada yang terklik. Nanti kalau nggak ada yang terklik, dia nggak ikut pindah. Ada yang nggak terklik, dia nggak ikut pindah. Jadi dipastikan semuanya warnanya biru. Seperti ini. Nah, ini masih hitam, berarti belum terklik. Pastikan semua warnanya biru ya. Nah, untuk memindahkan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, di sini ada lambang truk. Nah, ini diklik. Nah, kita taruh di sini. Nah, dia akan pindah-pindah, berjalan. Nah, gitu. Begitu seterusnya. Jika mau pindah yang lain. Nah, untuk menghilangkan warna biru ini gimana ya? Kita klik jari yang menggenggam. Klik. Nah, sudah jadi hitam. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk memberi nama pada masing-masing indikator dan variabel, kita bisa menggunakan, misalnya nih, kursornya kita arahkan ke kotak, kita klik kanan, Object Properties, pastikan sudah di text. Nah, ini kita kasih nama X11 misalnya. Dan pastikan namanya yang kita tulis di sini itu sesuai dengan nama yang ada di SPSS. Jadi misalnya X11, X-nya pakai huruf kecil. Di SPSS pakai huruf kecil. Berarti di Amos juga harus pakai huruf kecil. Kalau di SPSS pakai huruf besar, berarti di Amos juga harus pakai huruf besar. Nah, beda dengan latennya. Jika untuk variabel latennya, di Amosnya harus tidak ada yang sama dengan variabel laten ini. Jadi, misalnya di SPSS-nya sudah ada namanya X1, berarti di sini variabel latennya tidak boleh terulang nulis X1 yang sama, soalnya nanti dia akan terbaca sebagai model pengukuran. Jadi nggak akan mau. Jadi misal kita kasih nama ini kepuasan aja. Apa ya tadi? Kepuasan.
variabel. Oh, karir. Kita tulis karir. Tuh, dan selanjutnya, seterusnya. Nah, untuk ini, yang bulat-bulat ini error. Untuk variabel eksogen atau variabel yang mempengaruhi, biasanya dilambangkan dengan huruf E kecil. Nah, E1, E2, E3, dan seterusnya. Sedangkan untuk error variabel endogen, itu biasanya dilambangkan dengan D1, D2, dan seterusnya. Variabel endogen itu yang apa? Variabel endogen itu yang dipengaruhi. Nah, ini saya sudah menggambar. Nah, ini sudah saya gambarkan. Nah, oh ya. Untuk variabel endogen, ini ada tambahannya. Ada tambahan namanya error endogen. Gimana cara menambahkan error endogen? Itu kita klik yang lambangnya kayak lampu gini. Nah, ini klik, terus kita tambahkan di sini. Tuh, 2. Nah, untuk penamainnya sama. Klik kanan, object properties. Biasanya error endogen dilambangkan dengan huruf U. U1. Selanjutnya, U2. Nah, jika sudah tersusun seperti ini gambarnya, sudah selesai, sekarang kita input datanya. Caranya di sebelah kiri ini kan ada toolbar, di sini ada data yang warna biru ini, kita klik ini. Select, terus file name, kita pilih datanya, kita simpan di mana tadi datanya. Nah, kita pilih MSDM yang tadi saya kirim, dipilih. Nah, ini di sini ada jumlah sampelnya, 180 sampel, pastikan sama, pastikan sesuai. Jika sudah, klik OK. Nah, kalau di sini, ini sudah siap di running. Caranya gimana? Caranya, analyze, calculate estimation, atau kalau mau cepat, di sini ada lambangnya ini. Nah, lurusnya yang data tadi di paling kanan. Nah, di sini ada calculate estimation. Nah, klik calculate estimation. Biasanya kalau nggak bisa keluar hasil, dia minta disimpan. Jadi sebelum di calculate estimation, sebaiknya disimpan dulu pakai lambang diskette ini, boleh di save. Ini karena sudah saya save, jadi sudah tersimpan. Kalau belum, pasti nanti tampilannya seperti save as ini. Nah, ini terserah disimpan di file mana, dikasih nama, misalnya coba, langsung klik save. Gitu. Nah, kalau sudah di-run, nanti akan muncul tanda merah, tanda panah merah ini. Berarti sudah bisa keluar hasilnya. Tinggal diklik. Nah, ini hasil pendugaan parameternya sudah keluar di sini, di semuanya ini. Sudah keluar. Itu. Atau kalau ingin memunculkan output lengkapnya, dipencet F10. Nah, ini keluar F10. Nah, di sini, oh maaf, saya tadi belum menjelaskan apa-apa saja yang ingin dikeluarkan ya. Nah, nah ini, klik view, kita ingin mengeluarkan apa aja, klik view, analyze properties. Nah, ini tadi yang sampel kurang dari 100, ini di sini ada pilihan bootstrap. Jadi nanti kita pakai bootstrap jika memang sampelnya kurang dari 100, tapi karena ini sudah dari lebih dari 100, kita tidak usah menggunakan bootstrapping, makanya tidak usah diaktifkan. Kita pilih output.
output. Nah, kita ingin awalnya ini kalau default standardized estimation ini enggak dicentang, yang dicentang cuman minimization history. Nah, untuk yang dicentang apa aja? Ini standardized estimation, square multiple correlation. Ini standardized estimation itu nanti akan mengeluarkan nilai-nilai yang distandarisasi, yang fungsinya untuk mengetahui variabel-variabel yang dominan, yang fungsinya seperti analisis jalur. Untuk data-data yang berskala Likert, itu kita menggunakan standardized estimation. Jadi karena data skala Likert itu kan tidak bisa dipakai prediksi, hanya bisa digunakan untuk mengetahui variabel-variabel mana yang dominan. Jadi nanti kita menggunakan standardized estimation untuk interpretasi modelnya. Gitu. Modifikasi indeks juga kita centang, indirect and direct effect juga, lalu sama uji asumsinya, normality and outlier. Kita close aja, lalu di calculate estimation. Nah, sudah merah, berarti sudah keluar hasil, kita klik F10. Kita lihat satu-satu hasilnya. Nah, kita lihat satu-satu hasilnya ini, mulai dari assessment normality, maksudnya ini uji asumsi normalitas, terpenuhi nggak ini uji asumsi normalitasnya. Kita lihat nilai CR kurvasisnya secara multivariat nilainya 26,853. Nah, lebih besar dari 2,58. Berarti sudah jelas ini tidak mengikuti tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun, karena datanya jumlah sampelnya lebih dari 100, maka kita bisa menggunakan dalil limit pusat, di mana data dengan jumlah yang besar bisa diasumsikan mengikuti distribusi normal. Nah, untuk yang kedua, untuk Mahalanobis distance-nya. Nah, ini jarak, ini sudah terurutkan. Kalau outputnya ini sudah diurutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk mengetahui dia terdapat outlier apa tidak, itu kita lihat parameter summary-nya. Misalnya ini 74. Nah, nilai Mahalanobis ini nanti kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel dengan derajat bebasnya itu jumlah dari total parameter yang dihitung, yang diduga dengan menggunakan alfa 0,001. Jadi untuk mengetahui chi-square tabelnya bagaimana? Chi-square untuk memenuhi nilai chi-square tabel kita bisa menggunakan Excel. Kita bisa menggunakan Excel. Ini rumusnya sama dengan CHIINP. Probability itu alfa 0,001 derajat degree of freedom itu derajat bebasnya tadi, jumlah parameter yang diduga 74. Tutup kurung, enter. Nah, ini nilai chi-square tabelnya 117,3462. Nah, sedangkan tadi jumlah nilai Mahalanobis yang tertinggi saja 86,640. Berarti semuanya sudah di bawah nilai chi-square tabel 117. Jadi data dari amatan tersebut semuanya ini sudah terbebas outlier, tidak ada yang menjadi pencilan, jadi tidak ada yang termasuk data pencilan. Ini untuk asumsinya normalitas sama outlier. Untuk asumsi linearitas kita menggunakan SPSS. Nah, ini saya buka SPSS. Agak lama ya bukanya. Nah, tadi dua itu sudah normalitas, outlier, sama selanjutnya linearitas.
Ini file open. Kalau untuk linearitas, kita hanya butuh nilai variabelnya saja. Karena ini nilainya itu nilai indikator, jadi kita bisa menduga nilai variabelnya dengan cara menjumlahkan. Menjumlahkan semua indikator-indikatornya. Nah, ini karena di sini itu nilai indikatornya kan yang diketahui. Jadi kita harus cari nih jumlahnya. Nilai X1 berapa, nilai X2 berapa, nilai X3 berapa. Jadi dijumlahkan dulu. Kalau menggunakan SPSS bisa pakai ini ya, compute variable. Cuman biar cepat saya biasanya pakai X aja. Kita jumlahkan di Excel dulu. X11 sampai X1 10, X21 sampai X31 sampai X36. Nah, kita jumlahkan dulu ya. X1 berapa, X2, X3. Sama dengan sum. Sama dengan sum. Nah, kalau sudah ditemukan jumlahnya, kita pindah lagi di SPSS-nya. Nah, untuk kita analisis pula uji linearitas. X2, X3. Jangan lupa disimpan. Nah, untuk uji linearitas, kita bisa pakai analyze, regression, curve estimation. Nah, ini sesuai dengan hubungannya. Jadi dependennya apa? Di sini kan kita punya model ada 1, 2, 3 hubungan. Jadi yang pertama kita uji linearitas X1 ke X2 dulu. X1 ke X2 dulu. Pakai total ya. X1 sebagai variabelnya, X2 sebagai variabel dependennya, maksudnya yang dipengaruhi. X1 mempengaruhi X2. Kita centang linear. Kita centang semua juga bisa. Graph. Oke. Nah, di sini hasilnya diketahui semuanya, semua model itu signifikan ternyata. Nah, sesuai dengan prinsip parsimoni, kita menggunakan, kita mengambil kesimpulan dari model yang paling sederhana.
yaitu model linier. Jadi X1 ke X2 sudah memenuhi asumsi linearitas. Begitu juga seterusnya dilakukan sampai 3 hubungan. Jadi dilakukan untuk misal ini X1 ke X3. Oke. Ayo sama kecil-kecilan. Aku di depan di dalam loh. Dan yang ini ya. Pulang yang mau kamu ambil. Let's go. Let's go. Nah ini, seperti yang hasilnya yang X, nah X1 ke X3 ini ternyata semua model tidak signifikan. Nah ini juga kita bisa memakai prinsip parsimoni, di mana jika semua model signifikan atau jika semua model tidak signifikan, maka kita mengambil model yang paling sederhana. Jadi model linier yang paling sederhana. Jadi ini X1 ke X3 bisa dikatakan memenuhi model asumsi linearitas. Dan sama halnya dengan X2 dan X3, semua model signifikan. Berarti kita memakai prinsip parsimoni lagi. Nah, gitu. Jadi ketiga asumsi sudah terpenuhi semua ya, sesuai dengan nilai maupun menggunakan dalil limit pusat untuk normalitas dan prinsip parsimoni untuk asumsi linearitas. Nah, selanjutnya setelah kita jadi ini langkah-langkahnya. Jadi untuk jika sudah kita memutuskan, oh ya ini bisa dipakai AMOS. Jadi untuk pertama kali tadi sudah mengembangkan berbasis teori. Jadi yang dibahas satu persatu, mengembangkan berbasis teori, mengkonstruksi diagram PET, pasti juga sudah, konversi diagram PET ke persamaannya pasti juga sudah, untuk memilih matriks input pasti sudah karena sudah dianalisis menggunakan AMOS. Nah, selanjutnya setelah menguji asumsi, kita bisa ke persamaan model struktural. Nah, ke sini model persamaan model struktural. Ini tadi yang ini sama ini. Nah, kita ke sini. Setelah asumsinya sudah di Nah, setelah tadi asumsinya sudah memenuhi, kita ke evaluasi model pengukuran. Jadi, model pengukurannya ini valid nggak? Memenuhi validitas konstruk dan validitas konvergen enggak? Gitu. Itu kita bisa lihat dari output AMOS. Nah, yang ini. Nah, ini output AMOS yang estimate. Kita lihat yang estimate. Nah, yang estimate ini. Nah, ini yang saya tadi bilang, input matrik kovarian dan input matrik korelasi itu dari sini. Jadi yang untuk yang estimate yang ini, yang nilainya yang tidak distandarisasi itu berasal dari matrik kovarian. Nah, sedangkan untuk matrik korelasi kita akan mendapat input matrik korelasi, kita akan mendapatkan nilai standardized regression.
Nah, yang ini. Karena kita menggunakan skala Likert, jadi kita menggunakan standardized regression weight. Nah, kita lihat ini nilainya, nilai loadingnya. Untuk koefisien loading faktor ini, nah di sini diketahui ya, dilihat ya nilainya untuk X11 karir ke X11 ini ternyata minus 0,640. Berarti kebanyakan ini negatif nilainya. Sedangkan untuk validitas konstruk itu harus lebih besar dari 0,5 dan bukan lebih besar dari plus minus 0,5. Jadi data-data tersebut tadi tidak memenuhi validitas konvergen karena nilainya kurang dari 0,5. Jadi nilai negatif ini sebenarnya nggak boleh untuk validitas konstruk. Jadi nggak boleh minus 0,6. Jadi diharapkan tuh semuanya positif dan lebih besar dari 0,5. Nah, kalau ada masalah kayak gini gimana ya? Disarankan untuk misalnya indikator tidak memenuhi validitas konstruk itu dihilangkan. Jadi indikator-indikator ini dihilangkan. Gitu. Untuk mengetahui nilai signifikansinya bisa dilihat dari atas. Jadi outputnya beda-beda. Jadi yang dipakai untuk koefisien loading faktornya yang standardized, sedangkan nilai p-value-nya tetap pakai nilai p-value yang di atasnya. Ini. Jadi pakai yang ini. Misalnya karir indikator X110, dia signifikan sebenarnya. Cuman karena koefisiennya dia ini kebanyakan negatif, jadi harus untuk penanganannya indikator mulai indikator X14 sampai X110 ini harus dihilangkan. Gitu. Sama dengan X26 ini juga negatif, meskipun signifikan tapi dia koefisiennya negatif, jadi harus dihilangkan. Nah, untuk validitas konstruknya tinggal dilihat nilai CR-nya, nilai dan nilai signifikansinya. Berarti dilihat nilai yang atas, dia sudah semua indikator sudah memenuhi. Oh, ini X14 dia tidak signifikan, berarti dia tidak memenuhi, berarti dia harus yang pertama kali di-delete. Setelah itu melihat nilai koefisiennya di bawahnya. Nah, ini. Kita lihat yang di bawah 0, yang di atas 0,5 yang dipakai, yang di bawah 0,5 harus dihilangkan. Ini datanya saya pakai random ya, jadi mungkin tidak sesuai hasilnya. Ini negatif semua, jadi harus dihilangkan semua. Selanjutnya, untuk membaca, selanjutnya setelah evaluasi model pengukuran, nah ini ada lagi CR, konstruk reliability dengan varian extracted. Nah ini harus hitung manual nih, karena ada rumusnya. Nah, jadi ini dari standardized loading nilainya. Untuk mencari nilai CR, kita menggunakan rumus seperti berikut. Jumlah standardized loading dikuadratkan dibagi jumlah standardized loading dikuadratkan ditambah EJ. EJ adalah error pengukuran dari masing-masing indikator. Sedangkan VE atau varian extracted sama dengan jumlah dari standardized loading setelah dikuadratkan dibagi jumlah standardized loading dikuadratkan ditambah EJ. Mungkin kalau saya salah rumus bisa dikoreksi ya nanti. Dipraktekkan ya untuk mencari
varian extracted, dan construct reliability. Kita mengambil nilai dari standardized loading. Kita hapus dulu ya yang negatif-negatif ini. 1, 2, 3, 4, 7. Coba deh kita hapus dulu biar nanti hitungannya enak. X4 sampai X10. X26. Ini tadi saya hapus X26, ternyata under identifier. Jadi coba kita kembalikan lagi X26-nya. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Ya, bisa. Nah, ini sudah positif semua. Nah, sudah positif semua, berarti sudah memenuhi. Selanjutnya ini standardized loading-nya masih ada yang 0,4. Ada sumber yang mengatakan 0,4 masih bisa dipakai. Standardized loading nilainya 0,4 masih bisa dipakai. Tuh yang 0,3 gimana? Ini tergantung peneliti sih mau dihilangkan atau tidak. Karena ini kan jumlah indikatornya sudah tinggal 3. Jika dihilangkan lagi akan semakin mengurangi informasi dari penelitian. Jadi tergantung semuanya untuk menghapus indikator itu tergantung pertimbangan. Tapi untuk negatif itu memang harus dihapus karena standardized loading untuk model pengukuran tidak boleh negatif. Seperti itu. Nah, kita sekarang menghitung varian extracted dan construct reliability. Caranya gimana? Kita copy nilai standardized loading dari masing-masing variabel pengukuran. Kita Ctrl C, kita blok, kita Ctrl C, kita copy. Nah, di Excel. Lalu untuk nilai measurement error-nya itu diperoleh dari 1 minus nilai standar loading kuadrat. Nah, kita lihat
standardized loading dikuadratkan sama dengan pakai rumus manual ya, kuadrat. Ini error. 1 minus 0,8. Kita lihat oh di sini ada ini tinggal di copy ini nilai varians dari error. Nah di sini kita copy. Ini satu minus X36. Coba kita cross check ya, ada yang bilang itu nilai varians tapi ternyata berbeda nilainya. E3 0,347 sedangkan di situ E3 ini dari X13 0,85. Oke, berbeda. Jadi kita menggunakan rumus ini. Error sama dengan 1 minus standardized loading dikuadratkan. Untuk rumus CF sendiri dan VE ini standardized loading dijumlahkan baru dikuadratkan. Berarti kita cari jumlah sum of standards. Kuadrat. Untuk VE kita butuh nilai standardized loading dikuadratkan terus dijumlah. Standardized loading dikuadratkan. Nah ini standardized loading dikuadratkan terus dijumlah. Sum of standardized loading kuadrat. Bedanya apa? Kalau ini dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Kalau yang ini dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Gimana ya ini? Membedakannya. Sum of standard sum. Ini dijumlahkan dulu gitu. Jumlah standardized loading. Oh ini gini. Sum yang ini sum of standardized loading dikuadratkan. Nah, gini. Nah, kalau ini standardized loading dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Ini dijumlah, jadi sama dengan sum
Nah, masing-masing variabel. Jadi X13, X12, X11 dijumlahkan. Nah, terus X2 juga dijumlahkan. X3 juga dijumlahkan. Kemudian ini dikuadratkan. Oke. Ini sum of standard loading setelah dikuadratkan. Berarti ini dijumlah. Sum sama dengan sum X2 dengan sum X3. Oke, untuk rumus CR kita butuh CR sama dengan standard dash loading kuadrat sama dengan standard dash loading dijumlahkan kuadrat dibagi standard dash loading kuadrat ditambah sum of error. Kita belum cari sum of error. Jumlah error kita tambah di sini ya. Set. Error. Nah, ini biasanya di sini nilainya. Ini karena saya datanya random, mungkin hasilnya tidak sesuai harapan ya. Saya nggak pakai data-data yang pernah saya pakai, maksudnya data-data dari klien-klien sebelumnya. Nah, standard dash loading dikuadratkan yang ini bagi ini ditambah sum of error. Ya, ini hasilnya 0,53548, sedangkan PI-nya sama dengan standar dash loading dikuadratkan, jumlah dari standar dash loading dikuadratkan, itu yang ini dibagi jumlah standar dash loading, dijumlahkan dulu berarti ditambah error. Ini seingat saya penjumlahnya kok yang ini juga, mungkin nanti saya cross check lagi rumusnya, ternyata sama sini. Nah, nilai VE-nya yang kecil. Harusnya nilai VE di atas 0,5.
Ya, nilai VE di atas 0,5 dan diharapkan nilai CR di atas 0,7. Lalu bagaimana kalau kondisi datanya seperti ini? Jadi nilai VE-nya rendah. Nah, nggak masalah. Jadi nilai VE ini tidak mutlak harus digunakan. Cuman dia menjelaskan variansnya berapa banyak keragaman data yang bisa dijelaskan oleh data tersebut. Jadi berapa ya keragamannya yang bisa dijelaskan gitu. Jadi ini bisa dijelaskan 2,8%. Jadi ini keragamannya rendah, validitasnya rendah. Seperti itu. Bisa untuk hasil-hasil yang datanya seperti itu bisa disanggah dengan hasil-hasil yang lainnya. Misalnya seperti validitas konstruk yang lainnya. Jadi nilai loading faktor, nilai signifikansi, seperti itu. Nah, sudah ketemu nilai setelah dihitung nilai evaluasi model pengukurannya, kita langsung masuk nih ke evaluasi model struktural. Jadi menjawab hipotesis penelitian. Di mana itu bisa kita lihat? Nah, di nilai atas, yang paling atas. Nah, ini kepuasan ini ada 3 hubungan. Nah, untuk estimate-nya kita tetap menggunakan nilai standardized loading karena menggunakan skala Likert. Jadi fungsinya untuk mengetahui variabel yang dominan dan tidak. Jadi tidak bisa digunakan untuk prediksi. Nah, kalau hasilnya seperti ini. Nah, ini kita lihat nilai p-value-nya untuk hubungan karir terhadap kepuasan. Ini diperoleh nilai CR 2,957, di mana nilai CR lebih besar dari 1,96 dan nilai P kurang dari 0,05. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara karir terhadap kepuasan. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara masuk. Ini anak-anak lagi bermain soalnya. Nah, ini selanjutnya hubungan kedua, yaitu hubungan pengaruh karir terhadap kinerja. Ini diperoleh nilai CR 2,392, di mana nilai tersebut lebih besar dari 1,96, tapi memiliki pengaruh yang negatif. Hubungannya negatif. Nah, jadi ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara karir terhadap kinerja dengan nilai signifikansi 0,017 kurang dari 0,05, tapi sifatnya berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi karir, kinerjanya semakin turun gitu. Ini bacanya seperti itu. Kalau mungkin data aslinya harusnya semakin tinggi karir, kinerjanya semakin tinggi juga ya. Harusnya negatif, harusnya positif hubungannya. Nah, untuk kepuasan ini, kepuasan terhadap kinerja memiliki nilai CR kurang dari 1,96 dan p-value-nya juga lebih besar dari 0,05. Tapi di sini kita lihat nilai p-value-nya 0,087 itu kurang dari 10%. Nah, ini ada dua kemungkinan, dua kemungkinan kita bisa menolak hipotesis, menolak H1 atau kita bilang tidak signifikan dengan alfa 5%, atau kita bisa mengatakan dia signifikan dengan alfa 10%, seperti itu. Untuk koefisiennya negatif berarti berbanding terbalik. Nah, selanjutnya setelah interpretasi model struktural, kita masuk ke model goodness of fit model. Nah, di sini kita peroleh nilai C-min-DF. Kita tadi pakai model pengukurannya, goodness of fit-nya. Nah, ini ada 7 G-square, RMCA, GFI, AGFI, CFI, TLI, dan C-min-DF.
Nah, kita lihat di sini ada buahnya, tapi kita nggak pakai semua. Jadi kita cuma pakai C min DF ini. C min, C square itu kita lihat dari C min ini. Nilai C min ini nanti kita bandingkan dengan nilai C square dengan derajat bebas 74. Jadi kita bisa cek nilai C square tabel di Excel. Nah, sama dengan untuk mengetahui nilai C square tabel sama dengan CHI INV alfanya 0,05 derajat bebasnya ya 0,05 derajat bebasnya tadi 74. Enter. 95,0814. Nah, sedangkan kita nilai C min-nya jauh di atasnya. Harusnya kalau goodness of it itu nilai C square hitungnya harus kurang dari C square tabelnya. Nah, sedangkan ini C square hitungnya dia lebih besar dari C square tabel, jadi dia tidak signifikan. Jadi disimpulkan untuk nilai C square dia bad fit atau tidak baik. Ini non signifikan. Kita mengharapkan nilainya cut off-nya non signifikan. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita lihat yang lainnya. Kita lihat kriteria yang lainnya seperti RMSEA. Kita harapkan nilai RMSEA di bawah 0,08. Nah, di sini kita peroleh 0,061. Berarti nilai RMSEA-nya sudah kurang dari 0,08. Ya, berarti RMCA sudah termasuk good fit. Nah, selanjutnya GFI, AGFI, CFI, PLI, dan CMIN-DF. Kita lihat ya. Untuk GFI, kita harap nilainya lebih besar dari 0,9. Nah, di sini 0,918 berarti sudah memenuhi. AGFI diharapkan lebih dari 0,9. Di sini 0,88 berarti tidak memenuhi. Namun, di dalam beberapa sumber ada yang mengatakan nih untuk cut off untuk nilai GFI dan AGFI 0,8 masih masuk dalam rentang marginal. Jadi nilai AGFI ini masih masuk ke dalam rentang marginal. Untuk nilai CFI diharapkan lebih besar dari 0,95. Nah, di sini berarti dia bad fit. TLI maupun CFI-nya dia masih bad fit. Untuk nilai CMIN-DF diharapkan kurang dari 2. Nah, ini sudah memenuhi ya, CMIN-DF-nya kurang dari 2, berarti dia good fit. Nah, terus kalau hasilnya seperti ini gimana? Nah, berdasarkan sumber, di sini tidak saya tulis, berdasarkan sumber, ada yang mengatakan bahwa minimal 2 good fit terpenuhi, maka model SEM bisa dikatakan baik, seperti itu. Jadi karena tadi sudah model yang baik ada CMIN-DF, ada RMSEA, ada GFI, itu kan berarti sudah lebih dari 2, berarti ada 3, berarti model dapat dikatakan good fit. Jadi modelnya bisa digunakan seperti itu. Kalau pengen lebih bagus lagi gimana? Nah, di sini ada yang namanya modifikasi indeks. Nah, di sebelah kiri kita lihat ada modification index. Nah, di sini teman-teman bisa mengkorelasikan antar error E13 sama U2. Ini dikorelasikan. Yang pertama kita korelasikan adalah yang paling besar nilai MI-nya. Jadi antara E15 dengan E13. Kita coba ya, korelasikan ya E15 dan E13. E15 dan E13. Nah, kita run lagi. Kira-kira nambah nggak ya goodness of it-nya? Nah, ini nilai CMIN-DF-nya semakin turun, nilai AGF-nya semakin naik. Nah, nilai CFI-nya sudah naik. Dari tadi 0,85 jadi 0,900. Jadi, modifikasi indeksnya bisa digunakan. Nah, ini kita coba lagi menambahkan E14 sampai sama E11. E14 sama E11.
sekitaran ulang. Kita lihat goodness of it-nya. Sudah semakin turun dan ini CTLI-nya dan CFI-nya sudah naik, GFIA, GFI sudah naik, berarti nah ini P-nya juga sudah tidak signifikan, CMNDF-nya juga sudah naik. Nah, ini sudah good fit semua ini. Nah, berarti sudah memenuhi, sudah bisa dipakai semua. Nah, ini juga hasilnya, estimasinya yang dipakai yang terakhir ya, yang setelah modifikasi indeks ya. Jadi, jika modifikasi indeksnya digunakan, jadi model estimasinya pasti juga akan berubah. Jadi, yang dipakai yang terakhir. Nah, karena sudah sampai modifikasi indeks, maka pembahasannya juga sudah selesai. Nah, sudah seperti itu, Mas Yoyo. Alhamdulillah, insya Allah sudah selesai ya pembahasan AMOS-nya. Oke, alhamdulillah. Pemaparannya sangat panjang, panjang karena Ya. memang dalam proses analisis data itu tidak instan langsung jadi gitu, tidak. Jadi ada Iya, benar. tahap-tahapannya. Ya, ada beberapa. Betul. Ada tahapan-tahapannya mulai dari misalkan proses input data. Nah, input data, hasil datanya pun juga ini tidak langsung bisa dipakai, harus ada data cleaning-nya dulu. Kalau seandainya seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi, jangan sampai ada missing value, jangan sampai ada data yang hilang. Jadi kalau ada data yang hilang kan nggak bisa diproses. Nah, itu adalah proses cleaning data. Nah, terus kemudian ada proses lagi pengujian tadi outlier. Jangan sampai di dalam data itu ada outliernya. Jadi untuk menguji kualitas datanya bagus atau enggak. Terus kemudian ada tadi proses convergent validity, terus kemudian dari construct validity. Nah, itu adalah proses-proses dalam analisis data. Jadi tidak instan langsung jadi gitu ya, harus dicek dulu, dievaluasi. Betul. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Monggo. Yang ditanyakan dari Bapak Ini Ibu? pingsan semua. habis diaja hitung-hitungan jadi pingsan semua. Ini suaranya. ada satu pertanyaan dari Bu Ika Yuniwati. Nah, izin bertanya, kalau indikatornya dihilangkan, apa tidak akan mempengaruhi model akhir yang didapatkan? Nah, itu pertanyaan dari Bu Ika Yuniwati dari Poliwangi. Silakan Bu Dewi bisa dijawab. Iya, ya pasti akan berpengaruh ya pada hasilnya. Yang seperti tadi, indikator memang itu syaratnya kita harus screening dari awal. Makanya indikator tersebut valid apa enggak. Karena tadi sebenarnya data saya kan data random. Jadi memang tidak diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi makanya ada data-data yang nilainya kayak gitu minus. Nah, jadi awalnya harusnya kita sebelum melakukan penelitian, kita sebaiknya ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas item pertanyaan. Gitu. Jadi setelah ditemukan pertanyaan-pertanyaan yang valid dan reliable, nah pertanyaan-pertanyaan itu yang nantinya bisa dilanjutkan untuk sebar kuesioner keseluruhan sampel, misalnya ada 180 sampel, oke sudah dapat 180 sampel. Nah itu tadi ada tahapan-tahapannya lagi, dia sudah memenuhi enggak validitas dan reliabilitas konstruk gitu. Kalau tidak memenuhi ya memang harus dihapus karena kalau nggak dihapus dia akan juga berpengaruh pada goodness COVID-nya. Pada akhirnya nanti kesimpulannya modelnya nggak sesuai, jadi model SEM-nya nggak bisa digunakan gitu pada akhirnya nanti. Jadi memang harus dihapus kalau nilainya memang kayak tadi kan minus semua kan. Kalau minus kan memang nggak boleh, kecuali jika dia nilainya positif tapi koefisiennya rendah. Seperti tadi juga masih ada 0,2, 0,3 masih saya pertahankan karena memang pertimbangan jumlah indikatornya yang hanya 3 indikator, sedangkan nanti jika dihilangkan lagi, dia akan mengurangi informasi seperti itu. Jadi kalau nilainya memang fatal dan harus dihilangkan, ya dihilangkan, karena kalau nggak dihilangkan, dia malah akan memperburuk nilai goodness of it-nya. Gitu. Oke.
Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Gimana Ya, Bu Ika? Bu Ika, gimana jawaban dari Bu Dewi? Sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mbak. Oke, Ya, sama-sama Mbak Ika. mantap. Mantap. Nah, sambil mungkin sambil peserta lain yang menyiapkan pertanyaan, ini Bu Dewi, saya sendiri punya pertanyaan gitu. Nah, seandainya nih Waduh. misalkan ada yang ini apa namanya lagi bikin tesis atau disertasi nih. Nah, itu kan tadi kan dijelaskan nih yang digunakan itu adalah model yang sudah good fit gitu ya. Jadi kan tadi kan ada proses masih bad fit, kemudian di modification in the case tadi itu dibuat sampai dia good fit kan gitu. Nah, nanti dalam menuliskan di tesis atau disertasi itu berarti yang dijelaskan itu good fit-nya dulu atau modelnya dulu nih, triknya kalau menuliskan di tesis atau disertasi. Biasanya goodness of fit-nya dulu. Jadi yang dibahas itu setelah uji asumsi itu goodness of fit. Nah, jadi goodness of fit-nya yang dipaparkan itu jadi asumsi dulu. Habis asumsi itu goodness of fit-nya. Goodness of fit-nya kalau bad fit nanti di tabel di bawahnya itu setelah dilakukan modifikasi indeks ditemukan dihasilkan goodness of fit sebagai berikut gitu. Itu hasil yang sudah hasil goodness of fit yang sudah melalui modifikasi indeks gitu. Terus estimasinya berarti yang sudah pakai modifikasi indeks. Itu yang dijelaskan. Oke, jadi di bagian awal apa namanya di bagian misalkan kayak proses analisis itu kan ada asumsinya nih, ada normality test, kemudian ada apa namanya? Ada asumsi-asumsi linearitas dan lain-lain. Nah, itu berarti setelah itu goodness of fit baru terakhir modelnya setelah gitu itu ya berarti. Goodness of fit. Iya. Oke. Setelah itu goodness of fit, terus model pengukuran, habis itu model struktural, model mediasi, model moderasi seperti itu. Jadi goodness of fit-nya kalau goodness of fit-nya sudah good, berarti kan modelnya bisa dipakai. Sedangkan kalau belum good, dia modelnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi kalau memang mentok goodness of fit-nya nggak sesuai, ya udah berarti mungkin metode lain yang digunakan atau entah hanya regresi atau entah hanya CFA atau mungkin ada software alternatif software yang lain yang bisa mumpuni dengan data penelitian kita gitu. Oke, ya. Gitu. Oke, itu kayaknya ada Bu pertanyaan itu di chat itu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dari Bu Ani Rahimah. Nah, pertimbangan menggunakan AMOS dibandingkan dengan aplikasi yang lain saat apa? Modelnya atau yang lainnya. Jadi pertimbangan apa nih Bu Dewi? Kapan kita pakai AMOS atau kita pakai software yang lain? Nah, yang pertama pertimbangannya itu jumlah sampel. Misalnya kalau jumlah sampelnya yang tadi saya jelaskan di bawah 100, mending pakai PLS atau yang lainnya karena dia akan sensitif dengan uji normalitas. Sedangkan di PLS dia double strapping secara alamiah, gitu kan? Nah, terus untuk model dari indikatornya, masing-masing indikator. Untuk AMOS, model indikatornya itu harus reflektif. Sedangkan ada beberapa penelitian yang indikatornya kan bersifat formatif. Jadi jika memang penelitian itu ada indikator yang bersifat formatif, itu otomatis tidak bisa dianalisis menggunakan AMOS. Nah, untuk hubungan yang resiprokal atau timbal balik itu bisa menggunakan AMOS. Jadi pertimbangannya ya sampel sama hubungan indikator, sama hubungan variabel itu. Itu saja. Jadi bagaimana Ibu Karena Ani nanti mungkin screening datanya tambahan? kalau memang sudah sesuai sampelnya, terus modelnya sudah rekursif, mungkin kita nanti screening dari validitas dan reliabilitas konstruk itu tadi. Oke. Itu sama goodness of fit-nya. Oke, mantap jawabannya. Gimana Bu Ani Rahimah? Mungkin ada tambahan pertanyaan yang lain lagi? Sudah cukup? Iya, cukup dulu. Oke, siap. Oke, siap. Ya. Monggo, Bapak Ibu yang lain, ada yang ditanyakan? Nah, saya ingin menyapa Pak Atmaja Dwi Herlambang dari Telkom. Ya, Pak Agus. Salam kenal, Pak Herlambang. Pak. Suara saya terdengar, Pak ya? Nggih, terdengar. Nggih. Ada pertanyaan, Pak Herlambang?
terkait dengan materi tentang SEM untuk sesi 1 ini? Iya, karena saya juga masih pertama Pak ini tentang aplikasinya. Ya, Iya, tentang iya. aplikasinya yang dipresentasikan oleh Bu Dewi. Itu menarik Pak, nanti akan saya coba kebetulan itu karena kebetulan penelitian saya juga analisis terkait kuantitatif juga. Selama ini saya pakai SPSS untuk yang AMOS belum Oh iya, pernah iya, iya. belum pernah sama sekali. Bisa Ya, bisa sangat dikembangkan bermanfaat. berarti ya Pak Atmaja nanti ya. Iya, Bisa Bu. dikembangkan jadi dari regresi nanti bisa dikembangkan jadi ke SEM. Iya, Bu. Lebih menarik, biar lebih menarik. Iya, siap. Ya. Nggih. Oke, silakan ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Masih jam 11, masih banyak waktu ini dari Bu Dewi sampai jam 12 Mungkin sebenarnya. nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disambung lagi di WA ya. Oh Oke, iya, bisa kita tadi diskusi. kan sampel kecil tadi ya di Amos ya. Sampel kecil, saya nggak punya contoh sampel kecil ini di Amos. Jadi pertanyaannya Mbak Handayu itu loh. Oh ini di contoh apa bootstrap-nya gitu kan? Bootstrap-nya. Ah, Bootstrap-nya. Cuma saya nggak punya yang sampel kecil, apa yang tadi dihapus ya. Saya coba deh. ya boleh mungkin bisa dicontohkan yang tadi aja Dewi. Jadi di Ayo drop, saya hapus. Drop. di drop berapa gitu terus kemudian diaplikasikan stepnya. Nah, ini untuk yang sampelnya kecil. Ya tadi sudah saya hapus, terus disimpan dulu. Nah, ini sudah saya simpan 50 sampel. Oke. Coba kita run. Hasilnya. Dia malah normal, dihabiskan dia malah normal. Ini ternyata dia normal ya. Kalau dia nilainya 2,56, berarti dia normal ini. Saya hilangkan jadi 50 sampel, dia malah mengikuti sebaran normal. Jadi asumsi normalitasnya malah terpenuhi. Oke lah, kita anggap nggak terpenuhi lah ya. Oke, di sini ada jika menggunakan Amos dengan Bootstrap, kita pilih View, Analysis, Properties. Nah, di sini ada pilihan Bootstrap. Nah, ini kita pilih Perform Bootstrap. Itu terserah mau di Bootstrap berapa, misalnya 1000 nih. Oke, kita close dulu. Kita coba satu dulu yang diklik. Terus kita run ulang. Mungkin sambil dijelaskan sedikit Bu Dewi, ini secara sederhana bootstrap itu apaan sih? Bootstrap itu resampling. Loh, ini malah nggak bisa dia pakai bootstrapping. Kebanyakan mungkin 1000. Oh iya ya kali ya. Coba deh. Bootstrapping itu resampling. Jadi sampel-sampel yang sudah ada itu jadi resampling dari sampel yang ada. Jadi misalnya cuma ada 30, kita butuhnya berapa ya? Di resampling berapa? 1000 kali. Itu jadi data-data yang sudah ada itu kayak diacak gitu. Diambil beberapa sampel gitu ya.
untuk digunakan sebagai data penelitian kita. Gitu. Jadi bukan kalau jadi dari data yang sudah ada, jadi ngambil datanya dari datanya kita yang sudah ada, di sampling sendiri sama software seperti itu, diambil untuk memenuhi data yang memenuhi sampel yang kita butuhkan. Sebentar coba ya. Soalnya saya sendiri juga beberapa kali coba bootstrapping itu untuk STEM udah lama sekali. Dulu sampelnya 30 sih, saya coba pakai. Oh, ini nggak bisa ternyata datanya. Oh, itu ada standardized estimate in the unexplored boost check. Coba di uncheck itunya, Bu, yang standardized estimate. Oh ya. Yang ini ya. Nah, bisa. Nah, hasilnya sebenarnya di bawah sini. Hasilnya bootstrapping estimate itu di sini. Nah, ini di kotak ini hasilnya. Kalau hasilnya ininya sama kayak tadi. Nah, hasilnya dari estimasinya itu di sini. Cuman ini kok nggak bisa diklik. Jadi untuk bootstrapping ini memang ada data-data khusus sebenarnya. Sepertinya, soalnya saya juga beberapa kali nggak semua data bisa di bootstrap gitu, nggak semua data kecil bisa di bootstrap. Saya dulu pakai 30 sampling itu bisa. Cuman ini tadi saya coba pakai 100 sampel pakai bootstrapping bisa. Cuman ini nah itu makanya kesulitannya di situ. Yang saya bilang tadi bootstrapping di Amos itu nggak selalu bisa gitu. Makanya kalau misalnya sampelnya di bawah 100 itu lebih baik kita pakai alternatif software yang lain lah. Gitu. Karena memang karakter data itu kan macam-macam ya. Jadi memang mungkin keterbatasan ilmu saya juga yang memang harus lebih banyak belajar lagi kenapa karakter data yang seperti apa yang bisa di bootstrap di Amos, karakter data seperti apa yang nggak bisa. Tadi saya pas coba 100 itu bisa. Ini ternyata pas coba 550 nggak bisa. Yang dulu pernah coba 30 sampel, itu waktu zaman saya S1 sih, sudah lama sekali, itu bisa. Memang nggak selalu bisa, jadi yang makanya saya bilang tadi, agak rumit jika pakai bootstrapping di Amos. Makanya untuk untuk amannya, lebih baik pakai sampelnya yang di atas 100. Untuk yang sampel kecil, lebih baik menggunakan alternatif software yang lain. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Misalkan software apa, Bu, untuk data sampel kecil? Software apa yang itu nanti dijawab sama Pak Yoyo berarti. Nah, ini software sampel kecil itu sangat direkomendasikan tuh ada GSCA atau PLS. Nah, di situ ada, soalnya di situ secara alamiah softwarenya itu sudah menggunakan teknik bootstrapping gitu. Ada GSCA atau Listre atau PLS. Nanti ya setelah ini kan dijelaskan PLS, kelebihannya PLS dari Amos apa, seperti itu. Ada GSCA. Nanti GSCA, nanti lain kali kita bikin pelatihan GSCA lagi. Iya, next time Bu Dewi ya. Untuk pelatihan GSCA ditunggu materinya dari Bu Dewi. Dari Pak Yono. Ya, Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi pada Bapak Ibu. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang terkendala terkait dengan mungkin lagi riset, kemudian terkendala di bagian apanya, bisa dikonsultasikan langsung ke Bu Dewi. Bisa di sini.
Oke, sepertinya belum ada pertanyaan nih, Bu Dewi. Ini sebenarnya waktunya masih panjang nih, Bu, 11.06. Nah, masih jam Iya, 11.06. Nah, masih itu 1 jam lagi ya? nah itu kan kalau kalau dari ini. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau rundown acaranya tadi ini kan kita kan sampai jam 12 kan ya. Sampai jam 12. Nah, ini ternyata jam 11 ini udah selesai. Nah, gimana nih? Kita break dulu sampai zuhur jam 12 atau gimana nih? Sebaiknya gimana? Saya terserah peserta aja sih, mau istirahat dulu atau mau lanjut, otaknya Atau mau mau istirahat lanjut dulu untuk atau yang sesi kedua? mau lanjut untuk materi selanjutnya. Kayaknya sepertinya break aja dulu deh. Break aja ya, sampai Break berarti aja sampai dulu jam 12:30. sampai jam 12.15 aja. Jam 12.15 kan 1 jam. 12:15. Sampai jam 12.15. Jadi nanti kita selesainya lebih Oh iya, mindful lagi. 12. Iya, sejam. Oke. Oh iya. Ya. Mungkin ini karena tadi banyak hitung-hitungan manualnya juga, mungkin pusing ya, apalagi cuma lihat. Nanti bisa diulang lagi. Ini kan nanti rekamannya insya Allah disebar. Nanti bisa ini kan nanti kalau bingung, masih ada yang ditanyakan, bisa langsung chat ke saya atau di grup masih bisa. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi 1 untuk hari ini saya kira sudah cukup, nggih. Untuk kalau seandainya ada yang ketinggalan tadi untuk proses pengaplikasian, kemudian untuk ada yang masih kesulitan untuk instalasi software AMOS, nanti kami sediakan link yang baru untuk masternya. Soalnya ada beberapa yang terkendala install AMOS yang versi 26. Nanti coba saya share master yang versi yang lebih ini sih, lebih lama, yang versi 24. Oke, untuk sesi 1 saya tutup sampai saya tutup sampai di sini. Terus kita nanti ketemu lagi di sesi yang kedua jam 12:15. Sekian, saya tutup acara sesi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu warahmatullahi Dewi, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti mohon join lagi jam 12.15 Terima nggih. kasih semuanya. Bisa live dulu Semoga atau stay di bermanfaat. sini nggak apa-apa. Mohon Stay maaf aja. tidak ada konsumsi. Konsumsinya nge-grab sendiri-sendiri pakai GrabFood. Konsumsinya kan sendiri-sendiri. Ya, maturun Bapak Ibu, Bu Niken. Terima Buniken. kasih semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Ya. Wahidatul Husnaini, Bu Niken, Bu Mareta, Mbak Ika, Mbak Ani, Mbak Hadayu, semuanya lah. Izin live dulu. Oke, monggo. Istirahat dulu sampai salat zuhur.